Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Dans di pembahasan sejarah. Di video kali ini gua akan membahas sejarah nyata Dracul Mihawk atau kisah nyata dari sosok Takenome Mihawk yang berasal dari anime One Piece. Di dalam dunia One Piece, Dracul Mihawk dikenal sebagai pengguna pedang terhebat nomor 1 di dunia, bahkan saking kuat dan mengerikannya, ketika jabatan ia sebagai Shichibukai sudah dicopot oleh pemerintah dunia. Ia bersama dua mantan anggota Shichibukai yang lain yaitu Buggy the Clown dan Crocodile, mereka membuat sebuah organisasi bernama Cross Guild yang dimana organisasi ini bertujuan untuk memburu para angkatan laut. Dan karena hal inilah, Mihawk memiliki bounty senilai 3,5 miliar berry, yang dimana bounty-nya lebih tinggi daripada Luffy dan Buggy yang merupakan seorang Yonkou. Yap, jumlah ini adalah jumlah yang wajar bagi Mihawk. Hal itu selain karena tindakannya yang sangat mengancam pemerintah dunia, sudah dikonfirmasi juga kalau Mihawk adalah satu-satunya pengguna pedang murni yang bisa bertarung seimbang dengan salah satu Yonkou terkuat yaitu Akagami no Shanks. Jadi secara tidak langsung bisa dikatakan bahwa level kekuatan seorang Dracul Mihawk setara dengan level kekuatan Yonkou terkuat saat ini. Bahkan ada beberapa teori yang mengatakan kalau Mihawk lebih kuat dari Shanks. Hal itu karena semenjak Shanks kehilangan satu lengannya, Mihawk yang tadinya menjadi rival terkuat Shanks memutuskan untuk tidak pernah bertarung lagi melawan sang rambut merah. Selain kekuatan dan tindakannya yang membuat ia terkenal di seluruh dunia, Mihawk juga memiliki ciri khas dari penampilan dan kepribadiannya, yang dimana ia digambarkan sebagai sosok yang selalu tenang, suka menyendiri, suka duduk santai sambil meminum wine, tidak bisa percaya kepada siapapun sebagai rekan, dan tidak terlalu banyak bicara jika bukan tentang hal-hal yang menurutnya penting. Lalu hal yang paling unik adalah barang-barang yang digunakan oleh Mihawk selalu memiliki lambang salib, seperti kapalnya yang biasa ia gunakan ketika ia pergi ke pulau lain, pisau dengan sarung berbentuk kalung salib yang selalu ia pakai, dan pedang hitamnya yang bernama Yoru yang masuk ke dalam 12 pedang Saija Uwasamono yang selalu ia bawa di punggungnya. Nah, sebenarnya ada fakta apa saja di balik semua hal yang gua jelasin barusan, dan siapa sosok di dalam sejarah yang telah menginspirasi Eiichiro Oda untuk membuat karakter Mihawk? Dan ya, daripada kelamaan, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Pada tahun 1431, lahirlah seorang anak bernama Vlad III di kota Transilvania yang sekarang dikenal sebagai salah satu kota di negara Rumania. Nah, Vlad III ini adalah putra dari Raja Kerajaan Wallachia pada saat itu yang bernama Vlad II Dracul. Jadi secara tidak langsung, Vlad III ini adalah seorang pangeran dari Kerajaan Wallachia. By the way, nama Dracul ini bukanlah nama seseorang, melainkan Dracul adalah sebuah gelar yang diberikan kepada para bangsawan di Eropa pada saat itu yang bergabung ke dalam ordo naga bernama Dracul dari Kekaisaran Romawi Suci. Yang dimana sesuai namanya, Dracul sendiri adalah kata resapan dari bahasa Latin yaitu Draco yang artinya adalah naga. Dan nantinya Vlad III ini akan mewarisi gelar Dracul dari ayahnya ketika ia naik tahta sebagai raja dari Kerajaan Wallachia. Pada tahun 1442, Vlad II menerima undangan dari Sultan Murad II untuk datang ke Kesultanan Ottoman. Hal itu karena mereka memang sudah menjalin aliansi sejak beberapa tahun yang lalu dan Ottoman telah banyak membantu Vlad II. Akhirnya bersama kedua putranya yaitu Vlad III dan Radu Selvrumos, mereka menerima undangan Sultan Murad II dan datang ke Kesultanan Ottoman. Tetapi sesampainya di sana, Ottoman yang merasa tidak percaya dengan kesetiaan Wallachia akhirnya mengeluarkan ultimatum yang dimana mereka menahan kedua anak Vlad II yaitu Vlad III dan juga Radu sebagai jaminan dan simbol aliansi antara Kesultanan Ottoman dengan Kerajaan Wallachia. Nah, jadi bagi yang belum tahu, Vlad II ini memiliki 4 orang anak, yaitu Mircea II, Vlad III, Radu Selvrumos, dan Vlad Kaluragul. Setelah selesai membuat kesepakatan dengan Kesultanan Ottoman, Vlad II Dracul pun pergi kembali ke Wallachia dengan meninggalkan kedua putranya di Kesultanan Ottoman. Tapi meskipun anaknya berada di Kesultanan Ottoman, Sultan Murad II berjanji dan menjamin bahwa kedua anak Vlad II Dracul akan mendapat kehidupan yang layak dari segi makanan, pendidikan, kesehatan, latihan fisik, dan hidup yang setara dengan anaknya Sultan Murad II yaitu Pangeran Mehmed II. Nah, karena mengalami kejadian tak terduga dan terkurung di negara asing yang bahkan ia tidak mengerti bahasanya, Vlad III mengalami tekanan mental dan tumbuh rasa kebencian terhadap Kesultanan Ottoman. Berbeda dengan adiknya yaitu Radu yang pada saat itu masih berusia 7 tahun sehingga belum bisa memikirkan hal-hal yang rumit, yang dimana pada akhirnya setelah beberapa tahun di sana, Radu berpindah keyakinan dari penganut Kristen Ortodoks menjadi penganut Islam Sunni. Sedangkan karena gangguan mental dan rasa kebenciannya Vlad III terhadap Kesultanan Ottoman yang membuat ia selalu menyendiri, hal itu membuat oknum warga maupun politikus di Kesultanan Ottoman tanpa sepengetahuan Sultan. Mereka memperlakukan Vlad III dengan perlakuan yang sangat rasis dan buruk secara verbal. 2 tahun kemudian setelah Vlad II Dracul meninggalkan kedua anaknya di Kesultanan Ottoman, terjadilah perang salib yang dikenal sebagai Battle of Varna. Pertempuran ini adalah pertempuran koalisi pasukan salib kerajaan-kerajaan di Eropa Timur dan Kekaisaran Romawi Suci yang dipimpin oleh John Hunyadi, yang dimana pada akhirnya pertempuran ini berhasil dimenangkan oleh Kesultanan Ottoman.
Nah, sebenarnya pada pertempuran ini Vlad II Dracul memilih untuk bersikap netral. Karena di satu sisi ia adalah anggota penting dari Ordo Naga, tapi di sisi lain ia adalah sekutu Ottoman dan tidak boleh bertindak gegabah agar nyawa anaknya tetap selamat. Karena itu, dalam pertempuran ini Vlad II Dracul hanya mengirimkan pasukan kecil yang dipimpin oleh anak sulungnya yaitu Mircea II untuk membantu koalisi pasukan salib. Tetapi pihak Kesultanan Ottoman yang mengetahui hal tersebut menganggap bahwa tindakan itu adalah pertanda bahwa kerajaan Wallachia ingin berkhianat. Karena itu, sejak Perang Salib Battle of Varna, hubungan antara Wallachia dengan Ottoman sedikit merenggang. Tapi meskipun politik kedua negara tersebut tengah berguncang, Sultan Murad II tetap memperlakukan kedua anak Vlad II Dracul seperti biasa. Walaupun ada beberapa oknum seperti yang gue jelasin tadi yang semakin tidak suka dengan Vlad III. Singkat cerita, pada tahun 1447, akhirnya Wallachia dan Ottoman kembali membuat kesepakatan yang membuat hubungan mereka membaik. Tetapi John Hunyadi yang mendengar hal ini merasa sangat marah kepada Vlad II Dracul, terutama ketika pasca Perang Salib Battle of Varna. Vlad II Dracul menasihati John Hunyadi bahwa pasukan salib Eropa tidak cukup kuat untuk mengalahkan Kesultanan Ottoman. Nah, lalu karena John Hunyadi sudah sangat marah, pada akhirnya ia mengirimkan salah satu orang kepercayaannya yang bernama Vladislav II untuk memimpin sebuah pasukan dan mengambil alih kerajaan Wallachia dari tangan Vlad II Dracul. Dan benar saja, Vladislav II akhirnya berhasil membunuh Vlad II Dracul dan merebut tahtanya sebagai raja dari kerajaan Wallachia. Bukan hanya itu saja, ia juga membunuh putra sulung Vlad II Dracul yaitu Mircea II dengan cara menguburnya secara hidup-hidup. Hal ini tentunya membuat Vlad III marah ketika mendengar berita tersebut dan bersumpah akan membalaskan dendam ayahnya dan juga kakaknya serta merebut kembali tahta kerajaan Wallachia dari tangan Vladislav II. Nah, karena tahu kalau sekutunya telah dibunuh dan kerajaannya dikudeta, Kesultanan Ottoman mengirimkan pasukan untuk menyerang pasukan John Hunyadi dan Vladislav II yang berada di wilayah kerajaan Wallachia. Meskipun pada akhirnya John Hunyadi dan Vladislav II berhasil kabur dari pertempuran tersebut, tapi rencana Ottoman untuk membawa kembali Vlad III ke kampung halamannya dan merebut tahtanya sebagai pewaris tahta Wallachia berhasil. Walaupun 2 bulan kemudian Vladislav II yang tadi berhasil kabur dari kejaran Ottoman, ia mengumpulkan sisa-sisa tentara John Hunyadi yang kalah dalam pertempuran melawan Ottoman untuk kembali merebut tahta kerajaan Wallachia dan berhasil mewujudkan rencananya setelah mengalahkan pasukan Vlad III di sana. Sementara itu, Vlad yang berhasil melarikan diri, ia kabur ke wilayah Ottoman untuk mendapatkan perlindungan dari kejaran Vladislav II. Lalu setelah pelariannya ke wilayah Ottoman, Vlad memutuskan untuk pergi ke kerajaan Moldova yang dimana raja dari kerajaan Moldova adalah pamannya sendiri. Hal itu karena zaman dulu pernikahan antar kerajaan sudah menjadi hal yang umum untuk memperkuat hubungan antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lainnya. Nah, kalau kalian sadar, alasan kenapa Mihawk selalu bepergian sendirian ketika ia pergi ke suatu tempat terinspirasi dari tindakan Vlad yang satu ini. Yang dimana ketika Vlad III kabur dari kejaran Vladislav II, ia benar-benar melakukan pelariannya sendirian tanpa ditemani oleh pasukan yang melindunginya. Singkat cerita, setelah 2 tahun tinggal di kerajaan Moldova, Vlad III terpaksa harus kabur dari sana karena terjadi perang saudara perebutan kekuasaan yang menewaskan pamannya. Nah, karena pada saat itu posisinya sudah benar-benar terkepung, akhirnya Vlad pun masuk ke wilayah kerajaan Hungaria yang tidak lain adalah pihak musuh yang telah membunuh ayah dan kakaknya. Tapi bukannya peperangan yang terjadi ketika Vlad memasuki wilayah Hungaria, John Hunyadi justru menemui Vlad dan memberinya tawaran kerjasama untuk membunuh Vladislav II. Karena sejak Vladislav II menjadi penguasa kerajaan Wallachia, hubungan ia dengan John Hunyadi menjadi sangat buruk karena ia merasa tidak membutuhkan bantuan lagi dari kerajaan Hungaria. Dan lalu karena Vlad merasa bahwa tawaran itu menguntungkan dan tidak memiliki pilihan lain, ia pun menerima tawaran kerjasama John Hunyadi. Kemudian setelah John Hunyadi mempertemukan Vlad III dengan Raja Hungaria yaitu Raja Ladislaus V. Akhirnya dengan pasukan yang diberikan oleh Raja Ladislaus V, Vlad berangkat untuk membalaskan dendam keluarganya dan merebut kembali tahtanya sebagai penguasa Wallachia yang sesungguhnya. Nah, dalam pertempuran ini, Vlad merasa sudah di atas angin. Hal itu selain karena pasukannya yang jauh lebih besar, Wallachia juga sudah terkepung dari berbagai arah. Mulai dari barat dan utara yang dikepung oleh kerajaan Hungaria, timur yang dikepung oleh kerajaan Moldova, dan selatan yang dikepung oleh Kesultanan Ottoman karena pada saat itu Vlad III memainkan politik 2 kaki. Karena rasa kepercayaan dirinya yang sangat tinggi, Vlad pun menantang Vladislav II untuk melakukan pertarungan duel sebagai penentu dari hasil peperangan. Yang dimana pada akhirnya duel tersebut berhasil dimenangkan oleh Vlad III dan ia kembali merebut tahta kerajaan Wallachia serta menyandang nama Dracul dari gelar yang dimiliki oleh ayahnya. Nah, kalau kalian sadar, duel antara Vlad III melawan Vladislav II adalah duel yang menginspirasi Oda untuk membuat duel antara Zoro melawan Mihawk yang hanya menggunakan pisau kecil karena merasa ada di atas angin. Yang dimana alasan Dracul Mihawk tidak ingin menggunakan pedang Yurunya untuk melawan Zoro karena Zoro bukan lawan yang sebanding. Sama seperti alasan Vlad III yang tidak ingin melakukan peperangan besar melawan Vladislav II karena jumlah pasukan Vladislav II yang tidak sebanding dengan pasukan Vlad III.
Lalu fakta selanjutnya, alasan kenapa Mihawk selalu memiliki barang-barang bertema salib karena Oda terinspirasi dari kelompok Orde Naga Kekaisaran Romawi Suci yang bernama Dracul. Yang dimana Orde Naga ini adalah aliansi pasukan salib yang dibuat oleh Kekaisaran Romawi Suci untuk memerangi pihak yang menjadi musuh orang-orang Kristen Eropa. Dan lalu fakta terakhir alasan kenapa Mihawk memiliki julukan Takonome atau si mata elang. Hal itu bukan hanya karena dia adalah seorang pengguna Kenbun Shokuhaki tingkat tinggi, tapi berdasarkan catatan sejarah juga yang masih berhubungan dengan kisah Vlad 3 Tepes alias Dracula. Eiichiro Oda terinspirasi dari logo bendera Kekaisaran Romawi Suci yang menggunakan logo elang. Jadi sampai sini sudah jelas kalau memang dari awal semuanya sudah saling berhubungan. Mulai dari karakter Dracul Mihawk yang terinspirasi dari Vlad 3 Tepes sang Dracula, lalu nama Dracul yang disandang Vlad 3 berasal dari nama Orde Naga yang dibentuk oleh Kaisar Sigismund dari Kekaisaran Romawi Suci, sampai julukan mata elang yang selain karena memiliki Kenbun Shokuhaki tingkat tinggi, ternyata juga terinspirasi dari bendera Kekaisaran Romawi Suci sang pendiri kelompok Orde Naga bernama Dracul. Sebenarnya masih ada banyak fakta yang belum gue bahas tentang Dracul Mihawk dan pembahasan kisah Vlad 3 juga belum selesai. Tapi karena pembahasannya bakal lama yaitu sekitar 30 menit, jadi pembahasan kisah nyata Dracul Mihawk akan gue bagi menjadi 2 part. Dan ya, mungkin segitu aja dulu pembahasan kali ini. Sampai ketemu di part selanjutnya dan gua Dans, arigatou gozaimasu, salam hikikomori. Salam hikikomori.